Mari kita lanjutkan renungan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nanti selesai acara silakan Bapak Ibu baca satu pasal ini ya. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Wow, luar biasa. Naaman itu adalah panglima, saudara, panglima perang, dan dia disayangi oleh Raja Aram. Saudara. Sebab oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, yaitu Naaman, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Bersama saya ucapkan sakit kusta. 2, 3, sakit kusta. Ya, orang sakit kusta pada waktu itu ada social distancing. Bukan 6 feet, tapi jaraknya cukup jauh, saudara. Saya lupa 20 meter atau berapa, tapi cukup jauh. Dia tidak boleh dekat kepada banyak orang. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, atau bahasa orang New York menjadi housekeeper-nya. Saudara ya, kalau Naaman punya anak perempuan atau anak laki, anak yang masih bayi, maka kemungkinan gadis ini menjadi babysitternya. Ya. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu Raja Aram. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 340 kg perak dan 68 kg emas dan 10 potong pakaian yang indah-indah. Saya loncat ke ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ini kisah bicara tentang mukjizat bagaimana seorang panglima yang bernama Naaman kena sakit kusta. Kemudian dia pergi ke Israel menemui Nabi Elisa, singkat cerita. Kemudian Naaman disuruh membenamkan dirinya di sungai Yordan, saudara, mencelupkan dirinya. Setelah 7 kali mencelupkan dirinya di sungai Yordan, saudara, maka kemudian Naaman menjadi tahir, menjadi sembuh, saudara. Nah, kita akan pelajari hal ini agar supaya mukjizat itu, di mana saya percaya setiap kita hari-hari ini membutuhkan mukjizat. Saya sampaikan bahwa kalau kita kepingin mukjizatnya besar, maka masalahnya harus besar. Kalau masalahnya kecil, mukjizatnya kecil. Semakin besar masalahnya, semakin besar mukjizatnya. Saya tidak tahu apakah COVID-19 ini kita anggap sebagai masalah besar, tapi kalau ini kita anggap sebagai masalah besar, siap-siaplah kita akan menerima mukjizat yang besar. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik daripada kisah Naaman? Waktu Naaman, saudara, dia sampai ke Israel, dia mau ketemu Nabi Elisa, saudara, tetapi Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman. Yang disuruh menemui Naaman adalah Gehasi.
ya bujangnya, pelayannya, saudara, pelayan daripada Nabi Elisa. Dan kemudian saudara, Gehazi bilang kepada Naaman, itu Nabi bilang bahwa kamu harus pergi ke Sungai Yordan dan mencelupkan dirimu 7 kali. Dan apa yang terjadi? Itu Naaman, saudara, marah, tersinggung, saudara, ya kan? Tersinggung. Ternyata, saudara, ya, kenapa Nabi Elisa sengaja tidak mau keluar? Saya tangkapnya begini, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa yang menyembuhkan itu bukan Elisa, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Makanya Nabi Elisa nggak mau tampil. Tetapi Naaman punya asumsi, ya kan, punya pikiran begini. Dia kepengen dalam otaknya nanti Nabi Elisa yang keluar, kemudian dia mengkibas-kibaskan tangannya di atas kustanya, dan kemudian kustanya jadi sembuh. Tetapi apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan, apa yang menjadi asumsi daripada Naaman itu tidak menjadi kenyataan. Sehingga apa? Tersinggung dia, marah. Dan melalui peristiwa ini sesungguhnya Tuhan mau memproses Naaman ini supaya dia tidak mudah tersinggung, supaya dia menjadi orang yang rendah hati. Ingat Bapak Ibu sekalian, proses itu selalu menghasilkan progres. Maka itu ketika ada proses, jangan protes. Kalau diproses, kemudian protes, maka tidak akan mengalami yang namanya progres. Ya, jadi kalau kita mau mengalami progres, maka itu ketika diproses, jangan pernah protes. Kita lihat serombongan besar. Hampir 600.000 laki-laki dewasa, belum termasuk istri, perempuan, dan anak-anak, keluar dari Mesir mau dibawa ke tanah Kanaan. Diproses sama Tuhan. Dalam prosesnya protes terus, protes, marah, ngomel, saudara. Sehingga apa? Nggak ada progresnya. 40 tahun putar-putar, setelah putar-putar tidak ada satupun yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Naaman, saudara, ketika diproses, dia protes, saudara. Waktu protes tidak terjadi mujizat. Tetapi ketika dia menerima proses itu, dia mengalami progres, yaitu mujizat kesembuhan. Ya. Nah, hari ini saya tidak tahu apakah ini merupakan proses dari Tuhan atau bukan COVID-19, tapi satu hal, mari Bapak Ibu sekalian, apapun yang membuat kita merasa dirinya sedang disalibkan atau sedang diproses, saudara, ingat setelah salib selalu ada kemuliaan. Setelah salib selalu ada kebangkitan. Setelah salib selalu ada perkara besar. Setelah proses, pasti ada yang namanya progres. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, saudara, yaitu bagaimana Naaman bisa sampai ke Israel. Karena itu peran yang kedua ini kita akan membahas bahwa ini adalah peran daripada hamba-hambanya. Atau lebih kerennya, ini peran daripada orang-orang dekatnya. Gara-gara mbak-mbak dari Israel ini, saudara, yang bekerja di rumahnya bilang, Tuan, Nyonya, Tuan itu disuruh pergi aja ke Israel, nanti pasti sembuh. Ketika nyonyanya dan tuannya ini mendengar nasihat daripada mbak-mbak ini, saudara, mereka pergi ke Israel. Yang kedua, waktu Naaman marah, waktu Naaman tersinggung, waktu Naaman protes ketika diproses, maka pegawai-pegawainya, ajudan-ajudannya, orang dekatnya, dia bilang begini, Tuan, apa salahnya sih? Ya kan? Kok cuma nyemplung ke Sungai Yordan 7 kali, apa beratnya? Naaman bilang begini, emangnya di Damsyik nggak ada sungai yang lebih bagus? Di Damsyik itu ada sungai Abana, ada sungai Parpar, itu yang jauh lebih indah, lebih bersih. Ngapain aku harus nyemplung di sungai Yordan? Tetapi ketika Naaman mendengar nasihat daripada ajudan-ajudannya, maka
Naaman mengalami mujizat. Nah, pelajaran yang kedua begini Bapak Ibu sekalian. Kita harus hati-hati dalam mendengar nasihat. Nasihat siapa yang kita dengar itu akan membawa kita ke tempat, saudara. Nasihat yang benar akan membawa kita ke tempat yang benar. Nasihat yang salah akan membawa kita ke tempat yang salah. Maka itu di dalam kitab Mazmur berkata bahwa kita itu nggak boleh dengar nasihatnya orang fasik, apalagi mendengar nasihatnya orang berdosa, apalagi mendengar nasihatnya para pencemooh. Ini dilarang keras. Kalau kita mendengar nasihat-nasihat seperti itu, kita akan tiba di tempat yang salah. Maka itu mari kita belajar untuk mendengar nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga di tahun 2021 ini setiap kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Baik itu mujizat soal keuangan, mujizat soal kesehatan, maupun mujizat di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dan pelajaran yang ketiga yang didapat saudara, bahwa apa yang terjadi Naaman itu di luar apa yang ada di pikirannya Naaman. Nah, Alkitab bilang begini, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah ada dalam hati kita, itu disediakan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak terbatas. Bersama saya katakan tidak terbatas, 2, 3, tidak terbatas. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak terbatas untuk menolong setiap kita, ya. Dan begitu bagi Tuhan sangatlah mudah untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan di tahun 2021 ini sangatlah mudah buat Tuhan untuk mengadakan mujizat buat setiap kita. Maka itu saya beriman keadaan Bapak Ibu sekalian tahun 2021 ini jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Keadaan Naaman, saudara, ajaib, saudara. Saya kepingin seperti Naaman. Dikatakan bahwa kemudian pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nggak ada keriput-keriputnya lagi, ya kan? Nggak kelihatan tuanya, melungsungi, kata orang Jawa, saudara, ya. Tahun 2021, kalau Tuhan lawat kita, mujizat terjadi dalam hidup kita, kita akan dibuat terheran-heran. Kenapa? Karena tahun ini keadaan kita, saudara, akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu dari kehidupan kita. Maka itu seperti Naaman, kemudian dia taat, dia mau masuk ke dalam sungai Yordan itu 7 kali. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, mari kita taat akan firman Tuhan. Ya, saya enggak tahu Bapak Ibu sekalian hari-hari ini Tuhan lagi berbicara apa kepada kita. Waktu Tuhan berbicara kepada kita, mari taatlah. Dan di dalam ketaatan maka pasti ada mujizat, ya. Nah, pagi ini kita sudah belajar beberapa hal, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita minta tolong daripada Roh Kudus untuk menolong dan menerjemahkan dalam hidup kita. Yang pertama, kalau ada proses, jangan protes, ya. Waktu proses, terima saja sehingga kita akan mengalami progres. Yang kedua, dengarkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolak dan buang jauh-jauh. Dan yang ketiga, taatilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan meskipun kita tidak suka. Mari kita berdoa. Materaikan Bapa setiap benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami. Sehingga tahun 2021 ini keadaan kami jauh lebih baik Tuhan. Daripada tahun-tahun yang lalu dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin.